Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernawati SPD MPD, salah satu dosen pada program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Sebagai seorang dosen, tentunya kewajiban saya untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan salah satunya adalah di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi. Mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi dan terdiri atas 2 SKS. CPL yang akan dicapai pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi ini terdiri atas 7. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menguasai konsep teoritis tentang kompetensi pedagogi. 4. Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, prosedur, metode pengelolaan dan evaluasi program pembelajaran biologi yang mendidik. 5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 6. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 7. Merencanakan, menerapkan, mengelola, mengevaluasi pembelajaran, dan melakukan perbaikan metode dan proses belajar biologi dengan karakteristik kebutuhan peserta didik dan pemangku kepentingan sesuai standar proses mutu. Selanjutnya, materi pokok dalam mata kuliah ini terdiri atas 6 materi. Yang pertama, teori belajar dan pembelajaran. 2. Konsep dasar strategi belajar mengajar. 3. Hakikat dan karakteristik pembelajaran biologi abad 21. 4. Keterampilan dasar mengajar. 5. Kompetensi guru biologi dan keterampilan proses dalam pembelajaran biologi. Dan yang keenam adalah berbagai model dan strategi dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya, CPMK yang akan atau yang diharapkan dapat tercapai pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar strategi belajar mengajar. 2. Mahasiswa mampu memahami hakikat dan karakteristik pembelajaran biologi abad 21. 3. Mahasiswa mampu melakukan keterampilan dasar mengajar. 4. Mahasiswa mampu memahami kompetensi guru biologi dalam pembelajaran. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan berbagai model dan strategi dalam pembelajaran biologi. Pada delivery dan interaction, jadi bagaimana mahasiswa mampu memahami materi dan bagaimana interaksi bisa terjadi selama proses perkuliahan, maka ada beberapa model atau metode pembelajaran yang saya terapkan di mata kuliah ini. Di antaranya ceramah dan tanya jawab, selanjutnya resitasi, diskusi, inquiry, dan case-based learning. Untuk ceramah dan tanya jawab itu biasanya saya lakukan di awal perkuliahan, terkait dengan topik yang dibahas. Misalnya yang saya akan deskripsikan pada kesempatan ini adalah salah satu materi pada mata kuliah strategi pembelajaran. Untuk delivery atau bagaimana saya menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh mahasiswa, biasanya saya akan melakukan atau menerapkan berbagai metode pembelajaran. Di antaranya adalah metode ceramah dan tanya jawab. Biasanya metode ini saya gunakan di awal-awal perkuliahan, misalnya pada materi teori-teori belajar atau pada materi yang lainnya.
di mana setelah saya menyampaikan materi akan dilakukan tanya jawab dengan mahasiswa. Selanjutnya, untuk memudahkan penyampaian materi kepada mahasiswa, saya juga menggunakan platform Google Classroom dan Edlin, Sistem Informasi Akademik di Universitas 19 November Kolaka. Baik, selanjutnya untuk interaction, yaitu menciptakan interaksi antara mahasiswa dengan saya selaku dosennya dan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, maka saya menerapkan metode-metode pembelajaran yang lain, misalnya resitasi, inquiry, diskusi, dan CBL. Di mana resitasi yang saya berikan dengan menggunakan metode inquiry ini yakni memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencari masalah, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan memperoleh informasi atau data di lapangan maupun melalui penelusuran sumber. Kemudian tugasnya ini akan dikirimkan melalui platform Google Classroom maupun Edlin Siakat USN Kolaka. Yang selanjutnya, tugas-tugas tersebut akan didiskusikan secara offline di dalam kelas. Dengan demikian akan terjadi interaksi antara saya dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa lainnya yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman terhadap materi yang sedang dipelajari. Selain itu, pada mata kuliah ini saya juga menerapkan CBL atau Case Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis kasus, di mana pada mata kuliah ini ada materi, tepatnya adalah materi model atau strategi pembelajaran biologi, di mana saya meminta kepada mahasiswa untuk mencari masalah atau kasus yang terjadi di sekolah-sekolah di tingkat satuan pendidikan, baik di SMP maupun di SMA, terkait dengan penerapan model atau strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru di sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya, masalah atau kasus yang diperoleh oleh mahasiswa nantinya akan dicarikan solusi oleh kelompoknya masing-masing, di mana solusi tersebut itu berdasarkan pemikiran kritis, pemikiran kreatif dan inovatif, berdasarkan penelusuran referensi atau sumber-sumber terpercaya secara ilmiah. Nah, selanjutnya tugas tersebut akan dikirimkan atau dikumpulkan melalui Google Classroom atau Edlin, dan selanjutnya akan didiskusikan di dalam kelas. Pada mata kuliah ini saya menggunakan beberapa referensi sebagai rujukan. Yang pertama, buku yang saya susun sendiri dengan judul Buku Ajar Strategi Pembelajaran Biologi yang diterbitkan oleh CV Global Aksara Pers Surabaya pada tahun 2023. Kemudian saya juga menggunakan buku monograf hasil penelitian saya yang saya publikasi atau terbitkan pada CV Literasi Indonesia dengan judul Free Inquiry Approach berbasis Blended Learning untuk pembelajaran abad 21 pada tahun 2021. Selanjutnya saya juga menggunakan referensi berupa artikel-artikel hasil penelitian, diantaranya artikel saya sendiri yang saya publikasi pada jurnal Sinta 2 JPBI volume 8 nomor 3 pada tahun 2022 dengan judul Implementation of Free Inquiry Approach Based on Blended Learning on Creative Thinking and Student Collaboration Skills. Selanjutnya, saya juga menggunakan referensi dari penulis-penulis atau ahli yang lain, misalnya dari Arens tahun 2004 dengan judul Learning to Teach, kemudian dari Surya Dharma tahun 2008 dengan judul Buku Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya. Selain itu, saya juga menggunakan modul perkuliahan yang saya susun sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa saya pada program studi pendidikan biologi Universitas 19 November Kolaka. Selanjutnya, untuk assessment atau mengukur kemampuan mahasiswa dalam mencapai CPMK atau CPL yang telah ditetapkan,
Saya menggunakan penilaian acuan patokan dengan kriteria dan bobot penskoran sebagai berikut. Yang pertama adalah partisipasi dengan bobot 15%, kemudian tugas mandiri yang diberikan kepada mahasiswa itu juga bobotnya sebesar 15%. Untuk ujian tengah semester itu bobotnya 20%, dan untuk penilaian CBL atau Case Based Learning itu bobotnya sebesar 50%. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan video mengajar saya pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi, tepatnya pada materi Keterampilan Dasar Mengajar. Materi keterampilan dasar mengajar ini berada pada pertemuan ke-6 dan ke-7 yang bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan dan mampu mempraktekkan atau mensimulasikan 8 keterampilan dasar mengajar yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Pada awal perkuliahan, saya akan menjelaskan dan dilakukan tanya jawab terkait dengan keterampilan dasar mengajar yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Selanjutnya saya akan memutarkan video praktek mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya di dalam kelas akan didiskusikan, dikomentari secara bersama terkait dengan video tersebut. Dan di akhir perkuliahan saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan praktik atau simulasi keterampilan dasar mengajar yang nanti videonya itu akan diunggah atau dikirimkan melalui platform Google Classroom, dan saya akan melakukan penilaian melalui video tersebut. Dan tugas tersebut atau video tersebut nantinya akan diputar kembali di dalam kelas pada pertemuan berikutnya yang akan dikomentari atau didiskusikan bersama di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Tadi saya dengar di luar ada yang pincer-pincer. Kami dulu. Siapa? Yanti. Kenapa dia? Sakit perut, Bu. Sakit perut. Sudah makan apa? Oke, tapi siap ya untuk mengikuti perkuliahan. Ada apa nanti kalau untuk lainnya silakan izin. Oke, untuk yang lain masih semangat mengikuti perkuliahan hari ini? Ya, alhamdulillah alamin kalau gitu ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi di mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan keterampilan dasar mengajar. Kita sudah membahas tentang belajar dan pembelajaran. Kemudian terkait dengan perbedaan strategi, model, teknik, dan pendekatan pembelajaran. Sebelum kita jauh, sebelum kita melangkah terkait dengan strategi atau model metode yang tepat untuk pembelajaran biologi, khusus pembelajaran biologi, nah seorang guru harus tahu dulu 8 keterampilan dasar mengajar. Kenapa? Karena ini adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua orang guru. Jadi bukan hanya guru biologi, tapi semua guru dan Anda sebagai calon guru ya harus menguasai, harus mengetahui keterampilan dasar mengajar. Nah, ada yang masih ingat terkait dengan mata kuliah keprofesian ya, atau profesi guru ya, profesi guru. Di situ kan diajarkan dalam 4 kompetensi. Jadi 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apa saja 4 kompetensi tersebut? Oke, silakan Fadila. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Oke, itu betul? Jadi ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Jadi yang disebutkan tadi oleh Adi Fadila. Nah, sekarang kita kembali dulu. Apa itu keterampilan dasar mengajar? Keterampilan. Apa itu keterampilan? Kemampuan. Iya. Evelyn tadi apa? Keterampilan keahlian. Berarti keahlian dalam mengajar. Kalau Adi Fadila? Kemampuan. Kemampuan, keahlian, kemampuan. Ada lagi?
berarti secara profesional kita harus menguasai bidangnya, biologi. Ya. Bagaimana mengajarkan biologi supaya siswa paham. Jadi dia harus mengajarkan, nggak mungkin seorang pengajar, misalnya guru tapi materi yang diajarkan biologi tapi dia tidak menguasai biologinya. Itu profesional. Nggak mungkin kalau misalnya guru IPS disuruh mengajar biologi karena dia tidak menguasai bidang ilmunya. Nah, sementara keterampilan dasar mengajar ini berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki atau wajib dimiliki oleh semua guru. Pedagogik itu artinya mengelola kelas. Jadi keterampilan dasar mengajar ya bagaimana kita bisa mengelola kelas, bagaimana cara mengajar kita yang baik, bagaimana supaya pembelajaran itu berjalan efektif tadi, lancar, bagaimana cara kita mengevaluasi. Nah, jadi keterampilan dasar mengajar itu masuk ke keterampilan pedagogik dan wajib dimiliki oleh semua orang guru. Ini mutlak ya, harus dimiliki. Ya, di sini ada penjelasan bahwa keterampilan dasar mengajar itu mutlak harus dimiliki karena ini tidak hanya untuk menyampaikan pengetahuan, ya, tetapi ini terkait dengan banyak aspek. Bukan hanya siswa kita mau disuruh paham materi kan, tidak, tetapi pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan dan nilai-nilai. Jadi termasuk kedisiplinan. Bagaimana supaya siswa terampil berkomunikasi, bagaimana siswa supaya mau bekerja sama, berkolaborasi dengan temannya, bagaimana supaya disiplin. Ya, makanya ada kontrak atau aturan guru sebelum siswa masuk kelas misalnya. Itu tujuannya untuk mendisiplinkan misalnya. Nah, terkait dengan keterampilan dasar mengajar, ini tadi keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru atau calon guru, yang tujuannya supaya nanti proses pembelajaran itu atau cara mengajar kita sebagai seorang guru itu efektif, efisien dan juga profesional. Efektif, yang mana itu efektif? Sesuai apa yang kita inginkan. Oke, betul sekali. Jadi mencapai tujuan kan? Melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi saat kita mengajar sudah ada RPP-nya, ada rencananya, ada tujuannya, dan itu mau dicapai. Jadi kapan bisa dicapai? Berarti efektif. Efisien? Efisien terkait dengan apa? Jadi efisien terkait dengan waktu. Berarti mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau waktunya nggak terlalu lama, harusnya 1 kali pertemuan saja. Tetapi ternyata harus 3-4 pertemuan baru bisa siswa memahami atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berarti itu tidak efisien. Jadi harus efektif, efisien dan tentunya profesional. Ya, karena guru adalah profesinya, jadi guru itu adalah profesi. Nah, kalau dikaitkan dengan kompetensi guru, 4 kompetensi guru, ini keterampilan dasar mengajar masuk di mana? Kompetensi pedagogik kan? Profesionalisme kan? Atau kepribadian sosial? Profesional. Apa alasannya? Kenapa keterampilan dasar mengajar itu masuk ke kompetensi profesional? Siapa yang mau memberi jawaban? Pendapatnya? Oke, silakan Fadila. Karena ketika kita melakukan keterampilan atau kemampuan melakukan ini dengan baik, maka kita menjalankan profesi kita itu dengan sebaiknya, baik-baik. Maka dari itu dia itu masuk ke kompetensi profesional. Karena guru yang baik adalah guru yang mampu menjelaskan dan memahamkan siswa dengan baik. Oke, kalau itu terkait dengan kata profesi, berarti profesional, berarti mampu melaksanakan tugasnya. Sehingga Andi Fadila mengatakan bahwa keterampilan dasar mengajar itu berhubungan dengan tugas atau profesi seorang guru, jadi harus dikuasai. Itu menurut Andi Fadila ya. Pendapat yang lain? Pendapat yang lain ada? Keterampilan dasar mengajar masuk dalam kompetensi apa? Lebih tepatnya, keterampilan dasar mengajar itu masuk ke kompetensi pedagogi. Ya. Kenapa? Kalau profesional itu berhubungan dengan bidang ilmu. Jadi kalau guru biologi berarti secara profesional kita harus menguasai bidangnya biologi.
Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, kemudian keterampilan membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan menjelaskan kelompok kecil dan perorangan. Ini 8 keterampilan dasar mengajar. Yang namanya keterampilan dasar berarti yang pokok, yang dasar yang harus dimiliki oleh guru. Berarti akan ada keterampilan-keterampilan lainnya ya, yang harus dimiliki selain 8 keterampilan dasar mengajar. Itu untuk pengembangan diri. Tapi dasarnya ini, kalau sudah menguasai 8 keterampilan dasar ini, maka kita bisa mengembangkan, ya, termasuk di strategi pembelajaran biologi. Yang pertama, keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh pengajar atau guru sebagai stimulus merangsang untuk memunculkan atau menemukan jawaban atau respon dari siswa. Ya. Jadi tujuannya supaya terjadi interaksi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Ini tujuannya secara rinci ya. Ini ada 4 diantaranya, bisa meningkatkan partisipasi peserta didik secara penuh dalam proses pembelajaran. Dan kapan misalnya guru tidak pernah bertanya atau tidak ada kegiatan bertanya, tanya jawab di dalam pembelajaran, tentu kita tidak tahu bagaimana partisipasi dari siswa. Pembelajaran itu menjadi pasif, hanya datang, duduk, diam, mendengarkan, pulang. Tentu ini membosankan ya. Iya. Anda sebagai siswa kalau tidak pernah ditanya, hanya mendengarkan saja kira-kira apa yang terjadi, tentu bisa saja ngantuk. Gitu. Jadi penting sekali bertanya di dalam proses pembelajaran. Komponen-komponen keterampilan bertanya. Yang pertama, penggunaan pertanyaan itu harus jelas dan singkat. Misalnya, kita belajar tentang proses pencernaan. Misalnya ya, itu materi yang mau dibahas. Nah, kira-kira pertanyaannya secara jelas dan singkat itu seperti apa? Ada yang mau beri contoh? Memberikan pertanyaan secara singkat dan jelas. Contoh, kenapa makanan harus dicerna dulu? Kenapa kalau kita makan harus dikunyah dulu baru ditelan? Itu kan singkat ya, tapi jelas kan pertanyaannya? Berarti yang ditanyakan alasannya kenapa mesti dikunyah? Gitu. Kenapa tidak langsung ditelan saja? Gitu. Ya, tentu siswa akan berpikir kenapa ya? Nah itu tadi tujuannya untuk mengembangkan keterampilan berpikirnya. Nah mungkin ada juga yang bertanya-tanya, rasa ingin tahu. Oh iya ya, kenapa mesti dikunyah dulu lama-lama baru ditelan misalnya? Jadi jangan ngambang. Jadi pertanyaannya tidak boleh terlalu panjang lebar, apalagi tidak jelas. Jangan sampai bingung siswa untuk menjawab. Apalagi siswa yang terakhir ya, itu adalah keterampilan menutup pelajaran. Jadi tadi kalau membuka ada caranya yang harus dilakukan, bagaimana membuka, bagaimana mengantar siswa masuk ke pembelajaran, ke materi. Nah, yang terakhir menutup juga ada caranya, jadi perlu diperhatikan. Menutup pelajaran diartikan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran dengan maksud memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta mengetahui tingkat keberhasilan siswa selama proses pembelajaran. Jadi setelah kita mengajar, apa yang sudah diajarkan diberi gambaran secara menyeluruh dalam artian kesimpulannya. Jadi apa kesimpulannya? Kenapa? Karena kita akan kembali ke tujuan. Jadi kalau misalkan tadi kita mengajar tentang alat, misalnya alat-alat atau saluran pencernaan makanan, itu yang mau dicapai. Siswa mampu mengetahui urutan dari proses pencernaan, atau siswa mampu menjelaskan fungsi dari setiap alat-alat pencernaan. Maka kesimpulannya harus mengarah ke tujuan.
Tidak berarti memberi gambarannya dari awal sampai akhir. Itu bukan mengakhiri namanya, menjelaskan ulang namanya. Jadi kesimpulan akhirnya. Jadi kalau misalnya pencernaan tadi alat-alatnya, berarti di akhir ya kita harus menyimpulkan. Dan yang menyimpulkan itu tidak harus guru, boleh ke siswanya secara bergantian atau mungkin disuruh tulis kesimpulannya. Setelah itu dikumpulkan, kemudian guru memberikan kesimpulan akhir. Yang telah dilihat, telah dinonton terkait dengan keterampilan dasar mengajar. Silakan yang ingin memberikan komentarnya terkait dengan keterampilan bertanya dulu. Bagaimana penampilan dari kelompok 3 tadi untuk keterampilan bertanyanya? Siapa yang ingin memberi komentar? Sudah tidak kasih durasi waktu pada saat menjawab pertanyaan. Oke, artinya tidak ada waktu untuk berpikir kepada siswa. Oke, itu kurangnya ya. Jadi harus diberi kesempatan untuk berpikir siswa sebelum menjawab. Ada kira untuk pertemuan kali ini sudah cukup? Jadi apa yang kita bahas tadi terkait dengan 4 keterampilan dasar mengajar bisa dipahami? Saya bisa dipahami, alhamdulillah. Tetapi itu harus kita buktikan ya. Harus dibuktikan. Jadi silakan mengerjakan tugasnya itu apa? Membuat video. Jadi Anda melakukan simulasi mengajar masing-masing di rumahnya, terserah mau di rumahnya, di kelas, mau ke sekolah atau di kampus. Silakan meluangkan waktunya untuk membuat video simulasi mengajar dengan memperlihatkan 4 keterampilan dasar mengajar. Dan tentunya sudah tahu bahwa video yang dibuat ini harus di-upload di YouTube. Kemudian linknya dikirim melalui Google Classroom. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Dan kita akan melanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Tentunya ada kelanjutan dari keterampilan dasar mengajar. Jadi 4 lagi ya yang akan kita bahas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi deskripsi mata kuliah strategi pembelajaran biologi dan video mengajar yang telah saya lakukan pada salah satu materi di mata kuliah strategi pembelajaran biologi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.